ketemu lagi bareng aku di Cerita Meda. Yeay. Di video kali ini Meda gak sendirian karena Meda bakalan ditemenin sama temen Meda, temen deket banget yang sering Meda panggil dengan nama Revalina Estomatut. Es tomat bukan es temat ya. Secara Meda tuh sama dia tuh udah deket banget. Anaknya cantik, unyu. Nama aslinya adalah Neneng Marlina. Sekarang Neneng tinggalnya di Kalimantan Tengah di Kabupaten Sampit. Tapi karena sejak kuliah tuh kita deket banget ya, jadi teman curhat. Jadi walaupun sekarang udah beda tempat, tapi kita masih sering ngobrol-ngobrol gitu juga. Termasuk ya kita juga ngobrolin buka-bukaan tentang aib kita ketika ngomong di depan publik. Aduh. Barangkali followers juga pernah ada pengalaman menyeramkan atau pengalaman yang memalukan ketika ngomong di depan umum. Yuk kita bareng-bareng tonton obrolan gak penting Meda sama Neneng berikut ini yang siapa tahu bisa ngasih insight kamu dalam belajar public speaking. Cerita Meda, cek! Ya, maksudnya gini, pada prinsipnya kalau kita ngomong sama orang itu, kan pasti ada topik atau tema yang kita bicarain kan. Misalnya aku ngobrol sama kamu, ngobrol tentang apapun lah, pasti di sana ada sesuatu yang dibahas kan. Nah sebenarnya sama dengan ketika kita mau ngomong di depan banyak orang gitu loh, pasti ada topik atau tema yang mau kita obrolin gitu. Kalau misalnya Neneng mau ngomong sama Meda, ketemu sama aku, pasti kan udah kebayang dulu nih, nanti aku mau ngobrol apa ya sama Meda, nggak mungkin kan yang tiba-tiba Met kayak gitu, tapi pasti kan ada sesuatu yang ada di pikiran kita untuk diomongin gitu. Sebenarnya posisinya tuh sama kayak waktu kalau kita mau ngobrol sama banyak orang gitu loh. Cuman mungkin yang agak membedakan itu forumnya gitu. Kalau misalnya kita ngobrol biasa itu kan di forum non formal. Tapi kalau ngobrol di depan banyak orang itu kesannya kayak di forum formal sehingga membuat kadang-kala tuh ngebikin kita tuh jadi apa ya, memposisikan pikiran dan mental kita tuh bahwa oh ini tuh beda gitu loh. Aku tuh mau ngomongnya beda karena ngomongnya di depan banyak orang gitu. Padahal harusnya ketika kita ngobrol di depan banyak orang, itu kita posisikan tuh sama kayak kita ngobrol biasa gitu loh, Neng. Sehingga nanti kita ngobrolnya tuh juga enak gitu loh. Ya ibaratnya kalau ngobrol ada pisang gorengnya, ada teh manisnya gitu kan santai kan. Nah, kita tuh harus bisa memposisikan diri kita seperti itu dulu gitu loh. Nah, cuman kan mungkin yang apa ya, kalau misalnya kita ngobrol sama temen, kita kan nggak perlu banget yang harus nyiapin materi gitu kan, nggak perlu banget yang harus nyiapin apa sih yang mau diomongin gitu. Nah, karena kita ngomong di depan banyak orang, tentunya kita harus punya bekal dulu gitu. Nggak mungkin kan kita ngomong nggak bawa apa-apa, terus ngomong di depan banyak orang, yang ada ntar malah ngomongnya ya tadi kamu bilang belepotan gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau pengalamanku sih ya, ini sharing aja ya, sering cerita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong di depan banyak orang, yang harus disiapin pertama kali, yang wajib, yang utama itu materi. Pokoknya kita harus siap dulu sama materi yang mau kita omongin gitu. Walaupun itu hanya sekedar kita mau perkenalan. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, perkenalan gimana maksudnya? Gini, ya misalnya gini lah, kamu kan sekarang apa aja? Bu Camat ya? Bu Camat ya kan? Bu Camat mau perkenalan di depan di depan Bu Lurah, Bu Kades gitu kan. Depan banyak orang kayak gitu. Mungkin kalau ngenalin kita paling sekedar ya perkenalkan saya Neneng Marlina, saya istri dari Pak siapa namamu kayak gitu kan ya. Cuman kan kalau misalnya kamu cuma ngomong kayak gitu aja kan orang juga oh ya udah biasa. Udah biasa lah, udah tahu kan tadi udah ngobrol gitu. Tapi coba ketika perkenalan itu kita bisa munculkan sesuatu hal yang menarik dari diri kita yang bisa disampaikan ke orang gitu loh. Misalnya kamu bisa sampaikan pengalaman kamu, misalnya oh saya kerja di BPS, tapi tidak hanya sekedar cerita kamu kerja di BPS gitu, tapi kamu bisa kembangkan gitu. Mungkin aktivitas kamu di BPS seperti apa. Nah, mengembangkan itu Matt, susah Matt. Nah iya itu yang harus dibikin gitu loh, itu yang harus dibuat, Neng. Jadi
apa ya, itu yang harus disiapin gitu. Jadi ketika kita mau perform, ketika kita mau ngomong di depan orang, itu kita juga perlu nyiapin materi gitu loh. Perlu nyiapin Walaupun hanya materi. sekedar perkenalan ya. Iya, kalau aku sih gitu, Neng. Jadi gini ya, misalnya aku di forum gitu ya, aku di forum, terus di forum rapat gitulah, di forum rapat yang mana di situ ada orang luar, misalnya eksternal gitu. Terus aku mau ngomong gitu, pasti aku coret-coret dulu di bukuku gitu loh. Aku mau ngomong apa ya, poin-poin yang mau aku omongin tuh pasti aku tulis gitu. Jadi ketika aku ngomong tuh, oh ya aku udah punya poin-poinnya yang mau aku omongin, dan itu membuat kita ngomong tuh lebih teratur gitu, lebih yang kamu bilang tadi nggak belepotan gitu. Kadang ngomong mau ngomong A sampai Z tapi nggak A B C D E F G sampai Z, tapi A dulu, habis itu langsung M, habis itu balik lagi ke C, habis lagi kayak gitu ya. Karena loncat-loncat gitu loh. Nah, itu perlunya kita nyiapin materi itu, walaupun cuma sekedar nulis. Coba ya. Tadi aku sempat oret-oret sedikit sih pas sambil nunggu kamu. Aku coba share screen ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman aja sih. Ya ampun, aku bikin ini cuma 2 menit, Neng, tadi. Demi kamu, tahu. Nih ya. Nih. Kalau aku biasanya, aku siapin coba bikin kayak rundown atau outline gitu. Kamu mau ngomong apa? Itu harus kamu buat dulu tuh poin-poinnya gitu. Supaya kita tuh ngomongnya jadi lebih, apa ya tadi lebih tertata gitu. Nah, terus kan kita udah sering belajar ya, udah sering banget dengar tentang 5W1H. Itu walaupun secara teoritis tuh ngapain sih ya pakai 5W1H, tapi ini tuh ternyata ngebantu banget gitu. Ngebantu banget. Kalaupun tidak bisa 5W1H, paling enggak kita buat itu 3W1H lah. What, why, when. Kenapa, apa yang mau kamu omongin, kenapa kamu harus ngomong itu, kapan kamu harus bicara itu, dan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan itu gitu loh. Misalnya kamu mau ngomong tentang mau perkenalan ya, mau perkenalkan. Berarti kan kamu harus menyampaikan nih apa yang mau kamu kenalkan. Oh, Neneng Marlina sebagai istri dari camat mana, Neng? Dari Bu Camat gitu ya. Oh, istri dari Bu Camat. Buatnya kan itu. Terus kenapa kamu harus kenalan gitu loh. Kenapa sih? Ngapain coba Neneng harus kenalan sama orang-orang di situ? Kenapa gitu? Kalian bisa jawab ya, misalnya ya memang aku harus ngenalin karena supaya orang kenal sama aku, supaya kenal sama Neneng, apa identitas Neneng, apa yang harus disampaikan. Oh, selain sebagai istri Bu Camat, Neneng juga kerja di BPS. Misalnya seperti itu, kerja di BPS kerjanya ngapain? Apa yang ada di BPS yang bisa mendukung pekerjaannya suami di camat misalnya. Mungkin bisa itu disampaikan gitu. Gitu kan. Terus misalnya when-nya apa, kapan? Oh, saya mulai jadi bukan istrinya Pak Camat ya. Saya mulai menjabat jadi Bu Camat mulai kapan gitu misalnya. Terus mulai saat ini saya ini kan semenjak saya menjadi Bu Camat ini misalnya saya punya program ini kayak gitu. Itu kan bisa diceritain di situ. How mungkin ini bisa kamu ceritain tentang program-program kamu. Kira-kira nanti kita mau ngapain aja ya gitu loh. Itu. Jadi maksudnya apa yang mau kita omongin itu udah kita atur gitu loh. Ini memang kayak mana ya? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa ampun ribet banget sih mau ngomong aja harus ngatur gitu ya. Tapi menurutku ini perlu gitu loh, perlu supaya kita tuh bisa ngomongnya jadi tertata gitu. Mungkin di awal-awal kita butuh nulis yang kayak ribet banget, tapi lama-lama nanti kita bisa terlatih sendiri gitu loh. Kira-kira pas ada momen baru bikin oret-oret, bikin catatan kecil. Nah, itu bisa ngelatih kita, dan yang pasti sih harus sering dilakukan sih, Neng. Harus sering dilakukan. Kalau nggak sering dilakukan nanti pasti bakalan kayak gitu lagi. Maksudnya kita akan berada di titik yang sama gitu. Kagok lagi. Pokoknya kesempatan ketika kita bisa ada kesempatan buat ngomong itu praktekin aja. Terus kalau misalnya bikin skrip gitu ya, skrip itu juga bisa, misalnya kita bikin skrip lengkap ataupun skrip poin-poin gitu. Kalau misalnya skrip lengkap, misalnya kamu masih ragu ya, takut mau ngomongnya salah, kalau misalnya poin-poin, kadang kan
kita bikin poin-poin, kita lupa lagi poin-poinnya itu apa yang mau diomongin gitu kan. Nah itu kamu bikin aja skrip lengkap gitu. Aku juga kalau mau nge-MC, kadang aku skripnya tuh lengkap banget Neng. Jadi dari mulai selamat pagi, yang terhormat, sampai ketawa hahaha itu aja aku tulis gitu loh. Sampai ada yang aku pernah ada di titik itu gitu. Tapi terus karena udah terbiasa. Karena udah terbiasa gitu ya, aku agak kurangin gitu. Paling yang skrip lengkapnya itu yang bagian teknis-teknis banget, yang mana kalau nggak aku tulis aku lupa gitu. Tapi kalau misalnya yang improve gitu, itu pun kadang aku udah nulis skrip pada saat on stage masih sering ku kembangkan lagi gitu loh. Jadi itu sih kalau menurutku ya yang pertama, karena harus memang materi atau apa yang mau kita omongin itu harus siap dulu. Met, kalau misalnya spontan itu, Met, aduh Met, itu paling pusing, Met. Spontan. Misalnya nih, Bu, bagaimana tanggapan Ibu, Bu? Ayo Bu, ada, aduh, apa itu, Met? Ya Allah, bingung sama aku, Met. Ya itu. Ini sebenarnya gini ya, kalau itu, ini aku sharing aja gitu. Sebenarnya aku juga sama kayak kamu gitu loh, sama banget gitu. Setiap kali di forum, aku tuh takut buat nyampein pendapatku. Takutnya apa coba? Yang pertama, aku takut salah. Yang kedua, aku takut pertanyaanku memalukan. Gitu kan. Yang ketiga, aku takut pertanyaanku tuh nggak mutu gitu loh. Terus takut diketawain orang gitu kan. Sama banget kan. Aku juga gitu. Takut diketawain orang, terus takut orang tuh, ya ampun kayak gitu aja ditanyain sih. Ya ampun kayak gitu banget gitu kan. Sama nggak? Gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya memberikan pendapat itu juga sama kayak gitu. Aduh nanti pendapatku bener nggak ya? Pendapatku ini nggak ya diterima nggak ya, jangan-jangan pendapatku salah lagi, jangan-jangan udah diomongin yang ini. Jadi itu kita jadi mikirnya lama, akhirnya nggak jadi ngomong, ya nggak? Ataupun kalaupun misalnya udah mau ngomong, ternyata itu udah disinggung juga sama orang yang udah ngomong duluan, gitu nggak? Aku jadi sama kayak gitu. Pernah aku kayak gitu, Met. Ini sudah namanya aku baru datang lah di situ lah waktu ngarapat sama teman-teman. Tiba-tiba aku disuruh ngeluarin pendapat lah, ngomong apa kata lo, sudah yuk keluarkan aja. Sebenarnya memang kayak tadi pikiran kan banyak nih, takut kayak gini, takut kayak gitu kan, pas keluarin langsung diketawain teman-teman, Met. Nah itu sih, itu katanya baru ngomong berani diketawain mereka, itu sudah disampaikan dia tadi. Kataku orang namanya juga baru datang, atau wajar lah, nggak tahu kataku. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Sebenarnya itu aku baru belajar juga sih, Neng. Maksudnya selama ini mungkin orang ngelihat aku kayaknya Medet pede banget gitu ngomong di depan umum gitu kan. Sebenarnya itu kan kenapa aku pede, karena aku udah persiapan gitu loh. Kenapa aku pede? Karena aku udah persiapan. Ya persiapanku sama yang tadi ku ceritain ke Neneng gitu loh, bikin skrip, bikin tulisan, aku nyiapin bahan dulu gitu loh. Sampai benar-benar ketika aku perform tuh aku pede gitu. Tapi ketika ada hal yang spontan yang mana aku itu nggak bisa gitu, aku masih ada di posisi nggak pede gitu, nggak yakin dengan apa yang aku omongin. Nah ini sebenarnya pengalaman baru juga, Neng. Jadi kemarin kan aku baru ngikutin PKP ya, yang diklat pelatihan kepemimpinan pengawas itu. Diklat itu kan di situ kan menuntut banget kita tuh supaya bisa ngomong di depan banyak orang gitu loh. Berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk bisa bertanya, minimal bertanya. Di wadah itu, aku tuh benar-benar maksain diriku untuk bisa ngomong gitu loh. Aku paksain gitu. Sebenarnya aku juga nggak pede, Neng. Tapi yang aku lakukan adalah ketika di forum, aku berusaha dengerin. Aku berusaha fokus. Jadi aku ngilangin semua distraksi yang ada di sekelilingku supaya yang bakalan bisa ngebuat aku nggak fokus, nggak concern gitu loh. Jadi aku benar-benar dengerin. Terus ketika aku dengerin, aku nyoba ngembangin di pikiranku tuh kira-kira kalau kayak gini apa ya hubungannya dengan apa yang kulakukan sehari-hari, yang kulakukan di sekelilingku, yang bisa aku tanyain kaitannya sama materi yang disampaikan gitu. Aku coba kayak gitu, dan itu tuh langsung aku bikin. Jadi kan karena online, jadi aku bikin 2 layar, yang satu Zoom, yang satu aku di catatanku gitu loh, kayak notulen gitu kan di Word. Di situ aku nulis sambil aku mikir aku mau nanya ini. Aku catat pas WI-nya itu Widya Iswaranya ngomong, aku catat terus kayaknya aku mau nanya ini gitu loh. Dan itu pun bukan berarti ketika aku udah nyatet aku langsung pede buat nanya, enggak. Juga aku masih deg-degan kalau mau nanya tuh, aku deg-degan banget. Deg-degannya tuh gini, ya Allah nanti kalau yang aku tanyain bener enggak ya, jangan-jangan malu-maluin gitu kan. Aku masih kayak gitu walaupun aku udah bikin catatan gitu. Terus ketika aku nggak jadi nanya, orang lain nanya, ya
itu kan pertanyaanku. Aduh nyesel banget kenapa sih nggak ditanyain gitu kan. Aku sebel banget ya Ada kayak gitu. nggak kayak itu Kak kemarin? Iya kayak gitu. Jadi Aku ditanyain langsung orang kayak lain? gitu. Udah ditanyain, sering banget kayak gitu. Ya ampun kok nggak aku tanyain ya padahal aku udah mau nanya. Ih sama banget pertanyaanku kayak gitu ya sebel. Terus di situ kan alhamdulillah supporting system di dalam PKP itu membuat aku tuh jadi ngerasa oh ya udah deh emang nggak ada salahnya kok kita nanya gitu. Jadi ada ketua PKP-nya itu namanya Mas Ius ya. Dia bagus banget sih menurutku. Dia ngasih semangat, ngasih support buat kita. Dia bilang gini, kita di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Semua pertanyaan yang kita ajukan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang memalukan, tidak ada yang tidak ada yang pertanyaannya itu tidak bermutu. Semua pertanyaan itu bermutu, semua pertanyaan itu patut ada jawabannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa pertanyaan kita itu nggak mutu gitu. Itu aku ingat-ingat terus, Neng. Jadi itu yang membuat aku, oh oke, ya nggak apa-apa, emang aku nggak ngerti kok gitu loh. Kan kemampuan orang menyerap sesuatu itu kan beda-beda. Ketika kita tidak paham dan kita bertanya, justru yang pertama kan kita memahamkan diri kita, minimal itu. Dan belum tentu orang lain yang tidak bertanya itu juga ngerti gitu loh, Neng. Karena aku juga ngalamin gitu kan, pas aku nanya, ternyata terus ada yang japri, Mbak, iya beneran, aku tadi juga mau nanya itu gitu. Oh berarti kan bukan aku juga gitu. Atau misalnya aku udah nanya, ternyata terus ada yang nyaut, oh iya tadi yang seperti yang ditanyain Mbak Meda tuh kalau kayak gini-gini gimana gitu loh. Artinya kan sebenarnya daya tangkap orang tuh juga kita nggak ngerti gitu loh, Neng. Kayak kita nganggep bahwa oh orang ini nanyanya seperti ini, orang ini nanyanya kok kayaknya hebat banget gitu. Tapi belum tentu apa yang kita tanyakan itu juga dia paham gitu loh. Jadi ya akhirnya sejak itu aku ngerasa bahwa oh ya udah, mungkin dengan aku bertanya selain memberikan manfaat buat aku sendiri, barangkali ini juga bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi itu bagaimana caranya kita membuat pede diri kita sendiri, itu balik lagi ke mindset kita sih, Neng. Ke mindset kita harus yakin bahwa apa yang kita tanyakan itu nantinya akan membawa manfaat apapun gitu loh. Sekecil apapun itu kan juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Atau misalnya pun itu tidak dianggap gitu ya, kayak gitu aja ditanya. Ya nggak apa-apa gitu loh, ya nggak apa-apa, sah-sah aja orang memang kita nggak ngerti kok, kenapa harus malu gitu loh. Kenapa kita harus menyamakan frekuensi kita dengan orang lain sementara kita memang belum sampai ke level itu gitu loh. Jadi yang pertama kita harus ibaratnya tuh kayak menyeting pikiran kita bahwa ya kemampuan orang beda-beda. Terus yang kedua, aku sih berusaha menerima diriku sendiri gitu loh, Neng. Berusaha menerima diriku sendiri, oke aku emang belum ngerti gitu loh. Jadi aku emang harus nanya. Ketika orang ngerasa itu, kayak gitu aja ditanyain, ya nggak apa-apa gitu loh. Aku terima gitu, emang aku belum paham. Tapi kan aku menuju paham gitu. Itu. Terus ketika kita mau memberikan pendapat, itu juga Mas Ius tuh bilang gini juga, tidak ada pendapat yang salah. Tidak ada masukan yang keliru gitu. Kalau misalnya itu dianggap belum tepat, mungkin itu pun bisa menjadi pandangan yang berbeda gitu loh. Kadang kan ada orang yang memberikan pendapat yang out of the box, bener-bener yang beda, nggak lurus-lurus banget gitu loh. Itu juga barangkali apa yang kita sampaikan justru itu bisa menjadi alternatif yang lain gitu loh, yang nggak sama dengan apa yang disampaikan orang gitu. Aku juga pernah, Neng, aku ngerasa gitu loh, pas aku menyampaikan pendapat, terus aku gini, dalam hatiku ya, kayaknya aku salah deh, kayaknya aku ngomongnya keliru deh, orang kok pada diem semua ya kan gitu ya, berarti kan di forum ya, kok nggak ada yang nanggepin ya. Tapi aku bersyukur karena di komunitas itu, teman-teman itu tidak mengadjust dan tidak menjatuhkan ketika ada pendapat yang dianggap kayaknya kok ini nggak tepat deh gitu. Paling mereka cuma oh ya udah ada pendapat lain enggak gitu. Dan di forum itu pun aku juga jadi belajar untuk menghargai orang lain. Kadang aku mendengar pendapat orang lain pun menurutku nggak tepat gitu loh. Tapi karena sudah dibilangin siapa tadi Mas Yus ya? Iya jadi gini loh, maksudku ini sih sebenarnya itu wadah pembelajaranku ya, Neng, tapi itu berimpact banget sih kalau buat aku tuh ngefek banget gitu, karena setelah selesai dari forum itu, setelah selesai PJJ PKP itu kok aku ngerasa bahwa oh kok sekarang aku jadi lancar ya kalau ngomong di depan orang gitu, misalnya ada pendapat apapun aku kok jadi pede ya gitu, kok aku jadi bisa ya ngomong secara spontan gitu, padahal sebelumnya aku nggak bisa gitu loh. Ya itu aku belajar di situ gitu loh, belajar memahami bahwa
pendapat orang tuh nggak ada yang salah kok gitu. Nggak ada yang nggak pas gitu. Hanya nanti mana pendapat yang akan dipakai dan mana pendapat yang belum bisa dipakai pada saat itu gitu loh. Kalau itu kan tergantung kebutuhan forum kan gitu loh. Toh semua diskusi, ketika kita berdiskusi kan nggak semua pendapat orang juga langsung diakomodir kan. Pasti ada pendapat yang tidak diakomodir gitu loh. Ya anggap saja ketika pendapat kita tidak diakomodir, setidaknya kita sudah berkontribusi gitu loh, sudah bisa memberikan manfaat walaupun belum dipakai. Nggak apa-apa gitu. Itu sih Neng yang terus kemudian bikin aku, oh ya udah nggak apa-apa, ketika ada forum memang di situ aku harus ngomong, ya sampaikan aja apa yang sekiranya aku tahu gitu loh. Terus tipsnya lagi gini, sampaikan apa yang kamu tahu dan jangan ngarang. Jangan ngayal gitu loh. Yang kita omongin tuh yang kita tahu aja, jangan ngayal. Kadang kan karena kita ngerasa bahwa oh aku harus ngomong, oh aku harus nyampein sesuatu. Terus kadang kita tuh yang udah di luar frame kita gitu loh, padahal kita tuh nggak mudeng dengan apa yang kita omongin gitu, kita tuh nggak paham dengan yang kita omongin, tapi kita oh kayaknya kira-kira ini deh, kira-kira ini. Nah kayak gitu tuh yang kadang-kala jadi menjebak kita, menjebak apa, pertama kalau misalnya kita ditanya balik, kita nggak bisa ngomong dan kita akan semakin ngarang gitu kan. Yang kedua, kita kelihatan bodoh di situ gitu loh. Jadi ngomonglah di dalam frame yang kita paham, yang kita tahu walaupun sedikit gitu loh, tapi apa yang kita ketahui itu kita harus ngerti gitu loh. Ya balik lagi, ketika ada yang dibahas, kita harus concern, kita harus dengerin, sehingga kita bisa ngasih feedback. Itu sih Neng, kalau pengalamanku sih gitu loh.